Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karensi SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jembrangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jembrangan dan SD Negeri 2 Jembrangan yang saya cintai dan saya kagumi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang sore hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri 1 Jembrangan dalam rangka pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Jembrangan yang telah saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Tak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang pada yaumul akhir nanti kita nantikan syafaatnya. Amin. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan saya dalam melakukan pengimbasan budaya positif di SD Negeri 1 Jembrangan dan juga rekan-rekan guru saya, guru SD Negeri 1 Jembrangan dan juga SD Negeri 2 Jembrangan yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan pengimbasan budaya positif. Nah, di sini ada salam dan bahagia. Ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa tujuan pendidikan menurut beliau adalah selamat dan bahagia. Nah, salah satu kata bahagia itu kita di SD Negeri 1 Jembrangan kita jadikan idiom untuk visi SD Negeri 1 Jembrangan. Nah, dalam pengimbasan budaya positif ini merupakan salah satu tugas saya aksi nyata dalam modul budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Dari modul itu, di modul akhir saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan budaya positif yang sudah saya laksanakan terutama di kelas 4 yang pada tahun ajaran ini saya ampu. Oke, untuk topik ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, dari sini mungkin ada beberapa istilah yang Bapak Ibu baru kenali, terutama restitusi. Karena saya pada saat mempelajari saya juga bingung apa nama istilah restitusi ini. Nah, nanti karena pada kesempatan ini yang menjadi pokok akhir tujuan kita adalah bisa mengimplementasikan restitusi sebagai upaya untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ini yang ini merupakan bagian atau peta konsep yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan disiplin positif yang lebih lebih mencakup berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nanti dari bagian-bagian itu kita akan bahas satu persatu hingga nanti kita harapan saya atau harapan kami bisa Bapak Ibu guru sekalian bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing yang tujuan utamanya budaya positif itu menjadi dapat diterapkan di sekolah hingga menjadi budaya sekolah. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif. Di sini coba kalian, di sini coba Bapak Ibu guru dan
dan ibu kepala sekolah menyiapkan secari kertas dan menuliskan rahasia dari bapak ibu guru sekalian. Kemudian yang rekan satu yang firewalk ya, yang rekan sebelumnya mencoba untuk membujuk ataupun bisa sampai mengancam, ya sampai mengancam ataupun menyuap untuk mengetahui apa yang ada di dalam kertas yang ada di dalam genggamannya itu. Jadi kertasnya ditulis rahasianya apa, kalau saya suka makan tempe itu ya saya. Terus di genggam nanti yang teman sebangkunya, teman sebelahnya lalu membuat cara bagaimana membujuk sampai mengancam lagi, bagaimana memberitahu apa isi dari kertas tersebut. Pak Adi kali ibu panas. Dicoba ya. Jadi nanti Bu yang menulis apa ini, Bu Faci atau Bu? Enggak, semua Pak Irgo berpasangan. Ya, nulis rahasianya salah satu. Yang satunya membujuk, misalkan yang nulis Bu Gale, berarti Bu Faci membujuk mencari tahu apa isi tulisan itu. Boleh membujuk, menghardik, merayu, menyuap, disuap kalau tas Sophie Martin misalkan. Dan yang menulis rahasianya itu berusaha untuk mempertahankan apa yang ditulisnya menjadi rahasia, dan maksud rahasia disebar-sebar gitu. Kan tidak. Sudah ada yang mencoba? Belum? Kira-kira saja gitu. Kira-kira yang memegang rahasianya itu memberitahu temannya tidak? Tidak. Kenapa? Iya, rahasia. Betul. Karena yang memegang rahasia itu, walaupun ada bujukan rayu dari eksternal atau dari teman sejawat lainnya, itu dia tidak akan membuka kalau bukan karena kehendak dia sendiri, keinginan dia sendiri. Nah, itu merupakan perubahan paradigma yang akan kita laksanakan. Perubahannya apa saja? Nanti mungkin akan lebih jelasnya dari di sini dari ilusi yang terpapar di papan ini. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, berbeda dengan apa yang kita pandangkan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Benar atau tidak? Benar. Kira-kira guru itu mengontrol murid itu, murid melaksanakan itu karena kehendakan diri sendiri atau karena ancaman bujukan dari guru? Ya, berarti itu tidak mencerminkan budaya positif dari murid tersebut. Karena misalkan murid tersebut melaksanakan membersihkan, membuang sampah di tempat sampah. Kalau dia tidak membuang sampah di tempat sampah, nanti akan dihukum oleh guru yang bersangkutan. Jadi dia membuang sampah itu bukan karena dia membuang sampah di tempat sampah itu bukan karena kehendak diri sendiri, bukan karena motivasi dari diri sendiri, tetapi karena takut ancaman hukuman yang diberikan kepada murid tersebut. Nah, itu merupakan hal yang perlu kita rubah. Maka disebut perubahan paradigma. Kenapa harus kita rubah? Karena dia membuang sampah karena takut dihukum. Dia kan murid tersebut kalau misalkan lulus ataupun di luar lingkungan sekolah, tidak dalam pengawasan guru,
berarti dia bisa membuang sampah sembarangan karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada Pak Agung yang mengawasi nek ngamuk. Misalkan membuang sampah dia mau Agung, tidak ada yang mengawasi, jadi dia membuang sampah itu bukan karena kehendak diri mereka sendiri, karena ada ancaman tersebut. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sama. Kritik ataupun membuat orang bersalah itu juga dari luar, dari eksternalnya, dari motivasi eksternal. Saya membuang sampah nanti tidak dimarahi temannya, dijauhi temannya, itu kan eksternal. Nah itu juga perlu paradigmanya perlu dirubah. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua pujian, hadiah, penghargaan itu berdampak positif kepada seseorang yang diberikan hadiah tersebut. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sama kaitannya dengan yang mengontrol murid tadi. Orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa mampu mengontrol orang yang di bawah umurnya, yang lebih jadi orang senior yang adik kelasnya dikontrol oleh yang kakak kelasnya itu tidak benar, itu hanya sebuah ilusi. Oke, untuk menghafalkan 6 profil pelajar Pancasila ini kemarin saya dapat dari Bu Ito juga, yang selalu aktif membagikan informasi terbaru. Itu daftar katanya. Harapan. Selamat semoga lolos. 2 kali putaran saja. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu yang berkaitan dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam untuk mewujudkan budaya positif. Yang kedua mengenai teori motivasi perilaku manusia, ya sedikit sudah kita bahas tadi bahwa yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada aturan bahwa membuang sampah di tempat sampah. Nah itu kalau menjadi motivasi eksternal karena takut akan hukuman, berarti itu siswa tersebut membuang atau murid tersebut membuang sampahnya bukan karena kehendak atau motivasi diri mereka sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau untuk pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, misalkan suatu bisa dicontohkan kalau berbuat baik nanti akan mendapatkan pujian dari guru atau mendapatkan sebuah hadiah dari guru. Itu juga menjadikan motivasi eksternal murid untuk melakukan sesuatu. Nah, yang baik itu adalah motivasi internal untuk menghargai diri mereka sendiri. Jadi berasal dari diri mereka sendiri untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dia melakukan nilai-nilai kebajikan, dia akan menjadi seseorang yang bagaimana.
yang menjadi motivasi dalam diri murid atau dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya merdeka yang dimaksud adalah bukan merdeka dari perintah-perintah dari orang lain, tetapi dia dapat melakukan hal nilai-nilai kebajikan itu diperintah karena diri sendiri, karena kemauan mereka sendiri, karena motivasi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang coba di sana ada skenario ilustrasi. Ada Iva, itu adalah seorang siswa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari ilustrasi itu, dari skenario itu, apakah Bapak Ibu sekalian setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, kenapa? Ya, menghukum termasuk pembulian ya kayak gitu. Ya, betul. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kok bisa disebut hukuman? Apa perbedaannya dengan konsekuensi? Hukuman harus langsung, kalau konsekuensi tidak harus langsung, tapi bisa terjadi di akhir. Seperti kalau tadi tidak memperhatikan nanti konsekuensinya di akhir dia nggak bisa pelajaran itu. Oke, wah, cocok jadi calon guru gerak selanjutnya ini. Supaya wajib daftar dulu. Iya nanti, iya wajib daftar ini. Apa sandaran belum sama suami? Ya, kita bedakan dari pengertian dulu. Oke, betul yang dikatakan Bu Masita bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ada yang melanggar langsung guru memberikan hukuman apa. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman tersebut. Hukuman bersifat satu arah, hanya guru saja yang memberikan. Jadi murid hanya menerima suatu hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan atau diskusi terlebih dahulu antara murid dengan siswa. Nah, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau yang dilakukan Pak Seno tadi berupa psikis karena suruh maju, pegang hidungnya. Nah, murid akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, dan kesakitan suatu hukuman itu bisa berlangsung lama. Kita dihukum, bukan kita ya, seseorang dihukum saat usia SD mungkin sampai lulus kuliah itu masih teringat. Mas, dulu saya kelas 6 dilempar kapur sama Pak Brio. Itu saya itu. Oh. Ya itu masih terngiang-ngiang. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana. Jadi berbeda ya kalau hukuman tadi langsung pada saat itu tidak ada diskusi dengan siswa, langsung hukumannya hanya satu arah oleh guru saja. Tapi konsekuensi adalah suatu terencana dan sudah disepakati oleh yang memberi hukuman dan yang
melanggar dan yang memberikan konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka, tetapi jangkanya hanya waktu pendek. Misalkan contohnya nyoret-nyoret meja, terus konsekuensinya harus membersihkan coretan tersebut. Nah, itu kan memang sudah sesuai konsekuensinya. Dan dampak terhadap siswanya hanya jangka pendek saja. Nah, ini dalam tabel bisa terlihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang kedua konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit, yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang jangka pendek, yang hukuman lama. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai untuk disiplin. Hukuman adalah suatu paksaan, sekarang konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dari hukuman itu siswa atau murid merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang ada suatu kejadian. Nah, ini coba ditentukan berupa hukuman atau konsekuensi dari suatu pernyataan tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Oke, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, mengenakan sepatu di seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Itu untuk tidak mengenakan sepatu seharian, nyeker maksudnya. Nah, ya betul. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Kenapa? Ya betul, karena konteksnya dalam mata pelajaran PJUK olahraga. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Untuk konsekuensi karena dia terlambat. Iya, terlambat 10 menit. Karena konteksnya dalam pelajaran sesuai mapernya untuk olahraga lari itu, pemanasan gitu. Matematika disuruh menghafalkan perkalian. Nah, bisa. Konsekuensi Bisa. bahasa Indonesia membuat puisi. Nah, Tapi kan nomor 1 biasanya tidak akan terlambat lagi, itu kan struktur kalimat itu dalam pembelajaran. ini tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Kan terlambat. Dia terlambat, tetapi diberi hukuman suruh menulis saya tidak terlambat lagi, kan tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, tidak. Yang sesuai misalkan tadi yang menumpahkan terus suruh membersihkan, itu memang
ya konteksnya di situ karena tumpah basah terus harus dilap. Nah itu memang sesuai dengan konteksnya. Ada lagi konsekuensi tadi menggantikan kertas kan yang telah dicoret-coret karena kertas tugasnya dicoret-coret, dia harus mengganti kertasnya itu kan sesuai dengan konteksnya. Begitu juga dengan olahraga untuk karena telat, jadi intinya untuk mengganti pemanasan karena telat itu suruh lari. Nah di sini yang olahraga itu. Gimana kalau materinya nggak lari? Materinya senang pantai. Ya bisa senam pantai nanti suruh pemanasan sendiri yang berupa yang berkaitan konteks dengan senamnya itu. Biar siap. Iya biar siap. Nah, misalkan Ya. olahraganya tadi kan di lapangan basket ya. Ya misalkan olahraganya basket, teman-temannya sudah pemanasan lebih dulu, dia terlambat 10 menit, terus disuruh untuk mengganti larinya itu untuk mengganti pemanasan tersebut. Kalau hanya materi di kelas? Materi di kelas tadi sesuai misalkan matematika dalam hal dia perkalian tadi Pak, terus suruh menghafal perkaliannya. Kalau PJOK? Jadi bukan kok PJOK? PJOK materi kelas. Oh, nah kalau PJOK materi kelas hukumnya sesuai materi yang diajarkan itu apa? Sesuai materinya. Tapi ketika dibebani berarti jadi hukuman apa tetap? Kalau gimana? Kalau kan materi. Oh, kalau misalkan itu teori itu menjadi hukuman. Iya, karena sisa tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, intinya konsekuensi itu sesuai dengan konteks apa kesalahannya dia. Nah, jadi kita tadi yang paling mudah yaitu numpahin minum, mejanya basah, konsekuensinya ya harus ngelap gitu. Jadi sesuai dengan apa kesalahannya muridnya, apa yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Nah, kalau yang belum balik ini, yang terakhir misalkan tadi PJOK-nya teori di kelas, terus malah disuruh lapangan basket, itu malah menjadi hukuman. Ya. Tetapi kalau praktek tadi kan di lapangan basket, praktek lagi olahraga basket, teman-temannya sudah pemanasan, dia maksudnya terlambat, terus suruh pemanasan sendiri untuk lari, itu maksudnya konsekuensi. Jadi tergantung dengan konteks materinya apa. Ya. Itu berlaku kalau ini di awal ada kesepakatan. Ya. Nah itu masuk mana? Konsekuensi. Iya. Terlebih dahulu. Berarti masuk konsekuensi. Iya. Walaupun contohnya kayak tadi umpamanya hukum berdiri di depan kelas gitu. Itu untuk kesepakatan ini nanti berkaitan dengan restitusi. Jadi sebenarnya nanti kalau restitusi itu kesepakatannya itu bukan guru yang memberikan, tetapi siswa yang menentukan. Iya. Justru malah yang anak itu. Iya. Ya jadi tapi karena kan dia kehendak intrinsik dia sendiri, bukan guru yang menyuruh. Iya kan? Nah itu nanti restitusi nanti akan lebih jelasnya nanti di situ. Jadi dia yang memilih sendiri, dia yang berkehendak sendiri untuk melakukan atau memperbaiki sesuatu hal, bukan orang lain. Kalau orang lain itu nanti udah eksternal, udah ekstrisik. Tetapi kalau intrinsik karena kemauan dia sendiri, kehendak mereka sendiri untuk melakukan, untuk memperbaiki suatu kesalahan, nggak apa. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah hukuman ataupun konsekuensi itu yang menentukan adalah orang lain. Itu menjadi motivasi ekstrisik. Selanjutnya yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kutipan dari Anfikon. Untuk lebih jelasnya, nanti
dibacakan sendiri dulu. Suatu skenario yang dilakukan oleh Ibu Anas, dipahami dan diresapi kejadian yang ada di dalam skenario tersebut. Sudah Pak Agung? Apa yang terjadi? Oh, dia tidak antri lagi, tidak rapi lagi. Iya. Karena muridnya Agar tidak ada stimulus. iya tidak ada stimulusnya. Yang biasanya Ibu Anas memberikan penghargaan atau hadiah yang bersikap rapi barisnya, dia akan mendapatkan hadiah. Nah, pada saat Ibu Anasnya itu tidak hadir, sedangkan yang misal guru piketnya yang mewakilinya tidak tahu kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan Bu Anas, maka siswanya atau muridnya akan tidak tertib lagi. Nah, itu juga menjadi contoh motivasi eksternal suatu murid dari hadiah. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 tadi untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ya, untuk mendapatkan hadiah berupa stiker tadi. Coba ada cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada, tetapi pasti memerlukan proses, tidak seinstan diberi penghargaan. Kita nanti akan melakukan restitusi atau pendampingan terhadap siswa yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi siswa yang maksudnya dalam kelompok siswa yang tidak tertib itu pasti ada satu yang menjadi triggernya, yang ada satu itu nanti menjadi kita restitusi atau kita dampingi, kita musyawarah apa yang penyebabnya dia itu menjadi seperti itu. Tetapi prosesnya lama pasti, tetapi itu nanti akan menjadi motivasi intrinsik. Siapapun gurunya yang mendampingi pasti mereka akan patuh atau akan baris sesuai dengan yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau dari eksternal ekstrinsik tadi, ganti guru nanti beda, tidak patuh lagi. Nah, di sini ada Anvilcon dalam bukunya Punishment by Reward tahun 1993, wawancara ASJD, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi karena mereka melakukan sesuatu bukan karena motivasi dalam diri, tetapi karena ada harapan imbalan yang didapat. Nah, begitu juga dan Bapak Ibu guru mengajar kelas itu bukan karena gajinya gitu. Tapi karena motivasi diri untuk memajukan pendidikan di Indonesia. itu omongan yang sangat sulit untuk diiyakan. Terlalu munafik, Pak. Tapi baiknya bisa dimunculkan dilatih untuk itu menjadi motivasi intrinsik. Nah, ini yang restitusi tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau ada siswa murid yang melakukan kesalahan, itu pasti kan keluar dari kelompoknya.
apa namanya, karena dia telah melanggar sesuatu, dia keluar kelompoknya, biasanya di bahasanya di locking. Nah, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari Gosen tahun 2004. Jadi maksudnya adalah yang pertama, melalui restitusi itu siswa mencari solusi sendiri, pasti dengan bimbingan guru. Tetapi yang menjadi titik poin utama adalah siswanya sendiri yang menemukan solusi itu bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan bimbingan guru. Bukan tadi yang dari awal tadi yang guru langsung memberikan solusinya atau memberikan pemecahan masalah kepada siswa. Nah, ini ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, yang terakhir, restitusi mengembangkan murid untuk restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri-ciri restitusi. Ya, saya agak kurang dengan kata restitusi. iya. Sebenarnya pertama kali paham itu dari pajak, Ya. restitusi pajak itu kan penggantian. Maksudnya ketika diterapkan di situ, kok cara yang lebih nyaman, lebih terefleksi ya Pak? Iya, Pak. Kalau ya betul. Kalau refleksi kan suatu apa yang sudah kita lakukan, terus dampaknya terhadap diri kita itu apa? Ya, itu kalau restitusi itu nanti dengan apa namanya bantuan orang lain, dengan guru yang membimbing tadi. Yang terutama tadi yang pengertiannya tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau refleksi kan mengambil hikmah, dari apa yang sudah dilakukan. Tetapi kalau yang restitusi memecahkan masalahnya, saya membuat masalah seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Nah, proses dalam memecahkan masalahnya itu dari mereka yang membuat kesalahan ya, dengan bantuan orang lain guru. Maksudnya berarti restitusi di sini ini istilahnya dibuat oleh mungkin guru penggerak Ya. dari baru ya. Dengan pola seperti ini. Soalnya pas dulu itu nggak ada. Ya. Maksudnya memang belum ada. Belum ada. Itu nanti masuknya di modul dulu malah kucing. Saya belum sampai kalau ke coaching itu. Tapi secara value-nya nilainya juga kayak lainnya. Oke, sama. Masuk. Ya. Saya awal membaca restitusi itu juga bingung ini apa istilah restitusi ini. Terus ya membaca, diskusi dengan teman-teman dan juga instruktur dan fasilitator, ya sedikit paham. Jadi dari ketiga tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu lebih baik bagi kita sebagai pendidik itu melakukan restitusi. Yang hukuman dan konsekuensi tadi kan eksternal, eksplisit, jadi dari luar yang memberikan solusinya. Tetapi kalau yang restitusi itu dari mereka yang membuat kesalahan, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang ketiga. Keyakinan kelas ini kalau saya pahami itu hampir sama dengan kesepakatan kelas.
mungkin Bapak Ibu guru semuanya setiap awal semester ataupun awal tahun ajaran baru membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini hampir sama dengan keyakinan kelas. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jika dibayangkan itu intrinsik ya. Kalau eksternal mungkin karena tidak ketilang. Tapi kalau dalam intrinsik karena ya keselamatan gitu. Ya, karena keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga karena keselamatan untuk diri sendiri. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan yang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya cepat selesai. Ya itu juga keselamatan suatu hal itu menjadi keyakinan, tapi yang muncul dari diri mereka sendiri. Keselamatan, kesehatan, apalagi yang menjadi dasar intrinsik kita untuk melakukan itu. Ya, menjadi lebih paham. Kalau dilihat dari diagramnya, itu peraturan kelas itu yang paling kecil. Terus ada keyakinan kelas, di atasnya ada lingkungan positif, yang lebih besar lagi menjadi budaya positif. Nah, ini sekarang peraturan kelas mungkin sudah ada di setiap instansi, ada di setiap sekolah ada peraturan kelas. Nah, ini kesepakatan yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini yang menjadi pokok bahasan pada topik ini. Nah, diharapkan dari keyakinan kelas ini akan menjadi suatu lingkungan positif yang diterapkan di sekolah. Jadi misalkan keyakinan kelas itu dilakukan di setiap kelas, dan itu akan merubah lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu akan menjadi budaya siswa atau murid itu menjadi budaya positif yang tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi bisa diterapkan atau dilakukan di lingkungan mereka, maupun mereka ada di mana, dia di rumah yang menerapkan budaya positif, di jalan juga mereka menerapkan budaya positif. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah ataupun dari yang keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi tidak langsung terinci. Misalkan langsung dilarang membuang sampah sembarangan, itu terinci, sudah eksplisit, sudah menjadi suatu peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Nanti contohnya ada. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang seperti contohnya tadi, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif ada kata dilarangnya. Ya, positifnya misalkan buanglah sampah pada tempat sampah. Tapi itu juga bukan suatu keyakinan kelas, karena masih terinci. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Tujuannya sedikit itu biar mudah dihafal oleh murid. Doni melakukan pelanggaran atau kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang apa? Apa? Perhatian. Pak Agung tadi apa? Bertahan hidup. Iya. Karena ya
Iya betul, bisa. Betul. Jadi setiap orang dalam mereka melakukan suatu kesalahan ataupun menyimpang itu pasti tujuannya untuk 5 kebutuhan hidup tadi. Nah, Doni ini juga iya. Tapi apa yang menjadi dasar atau alasan Doni melakukan hal tersebut? Kebutuhan hidup apa yang diperlukan oleh Doni? Yang pertama, betul yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Iya betul. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini kan kebutuhan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Begitu juga dengan kebutuhan biologis seseorang. Ini tapi bukan Doni tadi loh. Iya. Bukan Doni tadi, bukan. Ya, dari ceritanya Ambar yang berkaitan dengan Doni tadi, memang betul itu kebutuhan Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup karena dia merebut makanannya itu. Jadi itu kan suatu makanan itu kan perlu dibutuhkan. Bisa jadi tadi tidak diberi bekal oleh orang tuanya di rumah. Nah, seminggu juga belum makan tadi Pak Agung. Nah itu juga perlu ada temannya yang makan. Kok enak nih paha ayam direbut. Itu kebutuhan bertahan hidup. Bu Ita tadi apa Bu jawabannya Bu? Perhatian. Ya, bisa menjadi kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Dalam kasus Doni tadi, seseorang atau Doni tadi melakukan kesalahan karena membutuhkan perhatian teman. Mungkin di rumahnya itu kurang diperhatikan orang tua ataupun yang mengasuhnya. Nah di sekolah dia mencari-cari perhatian. Caranya apa? Dengan melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan terus seseorang itu melaporkan ke guru. Gurunya pasti akan memanggil Doni. Dapatlah dia perhatian dari guru dan teman-temannya dengan cara melakukan kesalahan tersebut. Selain itu penguasaan juga dilakukan oleh kebutuhan penguasaan juga dilakukan oleh Doni. Dia merebut makanan dari seseorang itu kan dia merasa berkuasa atas sesuatu hal di kelasnya. Itu juga kebutuhan yang diinginkan oleh Doni. Nah, yang kebebasan juga iya. Dia merasa pengen bebas untuk melakukan sesuatu hal. Mungkin ada kekangan sesuatu di rumah, di sekolah, terus dia ingin berusaha untuk melakukan yang dia ingin lakukan. Itu juga kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Mungkin ada seseorang kalau merasa temannya itu sedih, nangis, terus bahagia karena sudah puas mendapat karena temannya itu nangis. Itu kebutuhan yang diperlukan juga yang oleh seseorang. Setiap manusia pasti butuh bahagia, pengen bahagia. Ada yang pengen sedih terus, nggak ada tau? Nggak ada. Semua orang membutuhkan kebahagiaan atau kesenangan. Nah ini yang kelima, 5 posisi kontrol yang diteliti oleh Goosen. Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin penjelasannya bisa lebih dijelaskan dari cerita pendek di sini. Wah, aku pemantau.
membuat rasa bersalah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, dari 5 posisi kontrol yang sudah diilustrasikan oleh Naren tadi dan Bu BK tadi, nah itu ada 5 posisi kontrol yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sudah dijelaskan bahwa dari kelima posisi kontrol tadi yang paling baik adalah sebagai manajer, karena seperti tadi ada motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan yang murid perbuat. Nah, coba untuk membedakan dari 5 posisi kontrol itu, nah di sini ada beberapa pernyataan atau yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini posisi kontrolnya yang menyatakan itu sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dari 5 posisi kontrol tadi maksudnya ya apa? Apakah sebagai pembuat bersalah atau sebagai pemantau, teman, manajer? Ya, pembuat merasa bersalah. Ya, kamu mengecewakan. Kamu sedih. Betul. Jadi yang di katakan seperti menjadi merasa bersalah karena telah melakukan itu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Iya, pemberi hukuman atau penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Sip. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Posisinya sebagai apa yang mengucapkan itu? Iya, pemantau, karena ada data yang harus diberikan, karena dia harus memberikan stiker itu ada datanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Just. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Yakin Bu? Bukan penghukum. Iya, penghukum. Yaitu kalimat-kalimat yang bisa menjadi identifikasi seorang posisi apa yang diterapkan dalam posisi kontrol tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke topik yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan keyakinan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Itu adalah segitiga restitusi. Pertanyaan apa yang mencerminkan itu? Misalkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang mencerminkan keyakinan. Terus ada yang menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yang untuk validasi kebutuhan, bisa mengucapkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau bisa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini ada pertanyaan yang lebih, pernyataan atau pertanyaan yang lebih banyak untuk contohnya yang menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Begitu juga dengan segitiga garis khusus yang lain untuk validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Itu adalah untuk validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, untuk menanyakan keyakinan, bisa dilakukan dengan menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas kita, dan terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih, dan selanjutnya. Nah, ini video terakhir, tapi ini video buatan saya, jangan ditertawakan ya. Ini praktek saya untuk menerapkan segitiga restitusi, dan juga pun menerapkan saya sebagai manajer di 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada ceritanya dari siswa yang melakukan kesalahan, terus saya bimbing untuk menemukan pemecahan masalah yang dia sendiri atau siswa yang menemukan atau bagaimana memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Jadi kalau misalnya tidak
telat masuk sekolah. Kenapa kok telat masuk sekolah? Pak Guru juga pernah dulu telat masuk namanya nggak bisa saja, tetapi kita harus berusaha bangun pagi, persiapan masuk sekolah biar sekolahnya tidak terlambat. Nah, saya juga berjanji untuk misalnya Dari mana nih? bangun pagi misalnya Saya dulu. jadi kan ini jadi ya sih. Selanjutnya ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari yang baru diciptakan di sana. Putri nanti dari apa dulu aja ke sini. Kenapa? Mas dulu Mas SD Pak Guru sudah pernah duduk di kelas ya. Saat itu malamnya itu kalau sama keluarga besar, jadi perginya harus tadi malam. Terus kalau tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Ya, ada dua hal yang sudah dilakukan. Yang pertama disiplin, yang kedua adalah selalu semangat untuk belajar. Akan ada keyakinan kelas yang besar ini. Putri, kira-kira bagaimana cara Putri untuk memperbaikinya? Tidak tidur sampai larut malam supaya jelas tidak ketiduran lagi. Jadi ya, siap. Terus. Bunyinya dikaitak sekarang. Latihan. Oh itu harus spontan loh, dia sendiri yang menyampaikan. Dan ya itu banyak berkaitan dengan budaya positif yang mungkin bisa menjadi motivasi Bapak Ibu Guru untuk melakukannya. Diawali dengan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, yang harapannya dari keyakinan di kelas itu nanti akan menimbulkan lingkungan positif di sekolah dan akan menjadi budaya positif yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang paling utama adalah budaya positif yang dilakukan oleh murid itu bukan karena paksaan atau ancaman ataupun dari intrinsik motivasi sendiri, tetapi karena motivasi dari dirinya mereka sendiri untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan budaya positif? Cukup jelas ya? Terima kasih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengawalinya di kelas dengan merevisi, memperbaiki keyakinan atau kesepakatan kelas menjadi yang lebih positif lagi, yang lebih abstrak ataupun lebih universal.
Nah, nanti akan diharapkan bisa untuk merubah lingkungan yang positif di sekolah. Dan terutama untuk Bu Ito, mungkin ini bisa menjadi motivasi dari intrinsik Bu Ito sendiri untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Ya, sip, bagus. Dari saya mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.